Selanjutnya ada jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko dibagi menjadi 3 macam, yaitu resiko murni, resiko spekulatif, dan resiko individu. Resiko murni adalah resiko yang bila itu memang terjadi, pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi, maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya, di dalam resiko murni, maka kerugian pasti terjadi. Contoh dari resiko murni ini adalah seperti kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kedua, resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah kebalikan dari resiko murni. Resiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap resiko tersebut benar-benar terjadi. Misalnya ketika saat kita berinvestasi saham di dalam bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan resiko spekulatif, yang dimana di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial dan di sisi lainnya ada resiko kerugian. Yang ketiga, resiko individu. Resiko individu dibagi menjadi 3 macam: risiko pribadi, harta, dan tanggung gugat. Risiko pribadi merupakan risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan, ataupun meninggal. Risiko harta. Risiko kehilangan harta, baik itu dicuri, hilang, ataupun rusak, yang menyebabkan kerugian dalam keuangan individu tersebut. Yang ketiga, risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus menanggung kerugian tersebut. Sebagai contoh, saat kita lalai dalam mengemudi dan menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain, maka sebagai penyebab dari kecelakaan tersebut kita harus bertanggung jawab dengan menanggung kerugian yang dialami oleh korban tersebut. Selanjutnya ada risiko yang dapat diasuransikan atau insurable risk. Yang pertama, akibat dari risiko tersebut harus dapat dinilai ataupun diukur dengan uang, yang berarti bersifat finansial. Yang kedua, resiko yang homogen harus terdapat dalam jumlah yang banyak, seperti kecelakaan, kematian, dan sebagainya. Yang ketiga, resiko tersebut harus terjadi secara kebetulan atau tidak sengaja. Yang keempat, resiko tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun hukum yang berlaku, misalnya narkoba. Yang terakhir, jumlah premi yang harus dibayar harus sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi oleh tertanggung tersebut. Awal terjadinya dan berakhirnya perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu pihak pertama atau penanggung yang dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih resiko pihak lain, yang dimana pihak lain ini adalah pihak kedua atau tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam jumlah perorangan, kelompok orang, ataupun lembaga, badan hukum, termasuk perusahaan atau siapapun yang mungkin dapat menderita kerugian. Untuk menyatakan kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu dapat terjadi dan mengikat kedua pihak. Dari sudut pandang ilmu hukum, terdapat 2 teori yang membahas mengenai teori perjanjian tersebut. Yang pertama adalah teori tawar-menawar atau bargaining theory. Menurut teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua belah pihak apabila penawaran dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya. Dan yang kedua, teori penerimaan atau acceptance theory. Teori ini mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung. Tidak ada ketentuan umum dalam undang-undang perasuransian, yang ada hanya persetujuan kehendak antara masing-masing pihak. Bagaimana cara asuransi ini dapat berakhir? Itu dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena terjadi evenement. Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenement yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya sang tertanggung. Terhadap evenement inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula
asuransi jiwanya berakhir. Lalu selanjutnya ada karena jangka waktu yang berakhir. Dalam asuransi jiwa, tidak selalu efenomen yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi itu sudah habis tanpa terjadi efenomen, maka beban risiko penanggung pun ikut berakhir. Yang ketiga, karena asuransi gugur. Dalam ketentuan pasal 306 KUHD, apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya dapat disebut gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut kecuali jika ada perjanjian yang lainnya. Selain itu, asuransi juga dapat gugur apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri atau dijatuhi hukum mati, maka asuransi jiwa itu pun akan ikut berakhir. Dan yang terakhir, karena asuransi dibatalkan. Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri.